Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis skenario yang beranggotakan pertama Frinda Putri Wijayana NPM 1901010109. Yang kedua Aditya Hermawan NPM 1901010113. Yang ketiga Riki Ageng Prianggodo NPM 1901010115. Yang keempat Oktaviana Anggaretasari NPM 1901010115. Yang kelima Syarifatul Nur Ariza NPM 1901010116. Yang keenam Chandra Dwi Hidayati NPM 1901010151. Analisis skenario atau skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Dengan demikian, analisis skenario yang merupakan salah satu bentuk utama proyeksi tidak mencoba untuk menunjukkan satu gambaran yang tepat tentang masa depan. Sebaliknya, ia menyajikan beberapa alternatif perkembangan masa depan. Akibatnya, ruang lingkup kemungkinan hasil di masa depan akan diamati. Jenis-jenis skenario analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, skenario terburuk, skenario terbaik, dan skenario dasar. Skenario terburuk atau worst case skenario adalah keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terburuk berdasarkan perkiraan yang wajar. Yang kedua, skenario terbaik atau best case skenario adalah keadaan di mana untuk semua variabel masukan diberikan nilai terbaik berdasarkan perkiraan yang wajar. Yang ketiga, skenario dasar atau best skenario adalah keadaan di mana untuk semua variabel diberikan nilai yang paling menguntungkan. Skenario memperoleh nilai terburuk, artinya memperoleh nilai terendah untuk komponen-komponen, seperti jumlah unit yang terjual dan harga per unit serta nilai yang tinggi untuk biaya. Kita menciptakan nilai yang sebaliknya pada kasus yang terbaik. Dengan cara kita harus dapat menjual banyak unit dengan harga tinggi per unitnya. Dengan itu, kita dapat menciptakan nilai yang terbaik. Prinsip analisis skenario. Pembuatan skenario dirancang untuk memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih baik, dengan memungkinkan pertimbangan mendalam tentang hasil dan implikasinya. Namun, kemungkinan ini biasanya diabaikan oleh organisasi. Oleh karena itu, perlu memahami para pelaku yang perlu berpartisipasi dalam pengembalian keputusan. Perbandingan. Analisis skenario lebih baik daripada analisis sensitivitas dalam arti mempertimbangkan perubahan simultan dalam variabel, meskipun ada perubahan pada variabel tunggal pada suatu waktu. Namun, itu didasarkan pada asumsi bahwa ada beberapa skenario pasti yang digambarkan dengan baik, yang mungkin tidak benar dalam banyak kasus. Seperti ekonomi tidak selalu terletak di 3 negara, yaitu booming, resesi, stabilitas. Itu bisa terletak di antara yang ekstrim juga. Dan jika ekonomi dianalisis dalam perspektif 3 skenario berbeda ini, beberapa informasi akan hilang. Kelemahan dan kelebihan analisis skenario. Kelemahan pertama, uncertainty in conclusion. Yang kedua, counterintuitive. Yang ketiga, soft method and soft answer. Keempat, time consuming. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, brain compatible format. Yang kedua, opening up of divergent thinking. Yang ketiga, complexity reducing format. Yang keempat, komunikatif format.
Contoh skenario analisis. Kita ingin memprediksi laba perusahaan di tahun depan. Untuk melakukannya, kita membuat skenario kemungkinan pendapatan dan beban dibukukan perusahaan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi, misalnya pangsa pasar, penjualan industri, rasio keuangan, jumlah output, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Jadi, contoh skenario analisis itu seperti kita menduga laba perusahaan di tahun depan itu sebesar berapa rupiah. Kriteria membuat skenario yang baik. Pertama, decision making power. Itu maksudnya dalam menyusun sebuah skenario sangat diperlukan political will dari seorang pengambil keputusan. Yang kedua, plausibility. Maksudnya sebuah skenario harus berada dalam batasan kejadian masa depan yang memiliki kemungkinan realistis. Ketiga, alternatif. Maksudnya memilih lebih dari satu pilihan kemungkinan di masa depan. 4. Konsistensi. Maksudnya yaitu setiap skenario harus konsisten secara internal. Tanpa konsistensi internal, sebuah skenario tidak akan kredibel. Yang terakhir, challenge. Maksudnya sebuah skenario yang baik akan selalu memunculkan tantangan baru sebagai masukan bagi pembuat skenario mengenai masa depan yang diinginkan. Tahap-tahap analisis skenario. 1. Tentukan masalah. Kita harus menentukan apa yang ingin Anda capai dan berpikir tentang horizon waktu Anda ingin melihat. Hal ini akan mendorong oleh skala rencana yang Anda ingin uji. 2. Mengumpulkan data. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci, tren, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi rencana. 3. Kepastian terpisah dari ketidakpastian. Mungkin akan percaya diri dalam beberapa asumsi dan bisa yakin bahwa tren tertentu akan bekerja melalui dengan cara tertentu. 4. Mengembangkan skenario. Dimulai dengan ketidakpastian Anda, mengambil hasil yang cukup baik dan hasil yang cukup buruk, dan mengembangkan sebuah cerita masa depan. 5. Gunakan skenario dalam perencanaan. Jadi, dalam merencanakan kita harus menggunakan skenario terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.